babak final Piala Dunia Qatar akan mempertemukan kedua timnas unggulan antara Prancis dan Argentina. Keduanya akan beradu harga diri untuk membuktikan siapa yang paling layak digelari sebagai negara sepak bola terbaik dunia sampai 4 tahun ke depan. Belum lagi ada ajang balas dendam antara Messi dan juga Kylian Mbappe. Cetak Gol coba merangkum preview dan prediksinya sebagai berikut. Timnas Argentina. Tim nasional Argentina lolos sampai ke partai final setelah mengalahkan Kroasia di semifinal. Skuad Lionel Scaloni itu hanya perlu satu langkah lagi untuk menjadi juara Piala Dunia 2022. Sekaligus menjawab rasa penasaran Messi tentang bagaimana rasanya juara Piala Dunia. Masuk final dan menjadi juara sebenarnya bukanlah hal yang baru untuk Argentina. Mereka adalah juara 2 kali di tahun 1978 dan 1986. Tetapi di 2 partai terakhir babak finalnya, mereka selalu kalah, yakni di tahun 1990 dan juga 2014. Di Piala Dunia kali ini, perjalanan Argentina nggak semulus yang dikira. Mereka bahkan kalah secara mengejutkan atas Arab Saudi dengan skor 1-2. Untungnya setelah mengalami kekalahan, tim Tenggo bangkit dengan melibas Meksiko dan Polandia dengan skor yang sama-sama 2-0. Kemenangan ini juga membawa Lionel Messi dan kawan-kawan keluar sebagai juara grup C. Di babak 16 besar, skuad Albiceleste menang mudah atas Australia, lalu menghadapi laga sulit atas Belanda yang sebelumnya kalahkan Amerika Serikat. Di laga ini, Messi yang saat itu mencetak gol berselebrasi dengan gestur yang seolah membungkam Belanda yang meremehkannya. Tetapi kedudukan sama kuat sampai dengan waktu normal berakhir. Setelah beradu penalti, Argentina unggul dengan skor 4-3. Kemenangan Argentina akhirnya mengantarkan mereka lolos ke semifinal menghadapi Kroasia yang sukses memulangkan timnas Spanyol. Untungnya Messi dan kawan-kawan bisa membantai mereka dengan skor mencolok 3-0. Kemenangan atas Luka Modric dan kawan-kawan itu membuat mereka lolos ke partai final. Seandainya nanti berhasil juara, Argentina mengulang kisah Spanyol pada Piala Dunia 2010 di mana mereka juara walau kalah di partai pembuka. Timnas Prancis. Sementara dari kubu timnas Prancis, mereka datang ke Piala Dunia dengan kondisi yang kurang meyakinkan. Status sebagai juara bertahan memberikan beban tersendiri untuk Mbappe dan kawan-kawan. Apalagi Prancis juga dihantui kutukan juara yang selalu gagal lolos dari fase grup. Ditambah lagi Prancis harus merombak skuadnya karena para pemain kunci yang cedera. Karim Benzema, sang pemenang Ballon d'Or, harus menepi karena cedera rectus femoris. Ada juga Paul Pogba, N'Golo Kante, Mike Maignan, Presnel Kimpembe sampai Christopher Nkunku yang mengalami cedera saat latihan bersama Le Bleu. Namun pada akhirnya mereka mengakhiri kutukan dengan memastikan tempat terakhir di final Piala Dunia 2022. Tim asuhan dari Didier Deschamps ini berhasil memulangkan tim kuda hitam Maroko di babak semifinal. Tetapi nyatanya perjalanan Prancis di Piala Dunia ini cukup mulus. Mereka selalu menang di fase grup dengan skor 4-1 atas Australia dan 2-1 atas Denmark. Mereka hanya kalah 1 kali menghadapi Tunisia. Tetapi kekalahan itu nggak berarti apa-apa karena Prancis tetap keluar sebagai juara grup dan sukses merotasi 8 pemain intinya. Di babak gugur mereka juga bisa melibas negara Robert Lewandowski dengan skor 3-1. Lalu menang dramatis atas Inggris 2-1, lalu di semifinal mereka juga menang atas Maroko yang sudah gembar-gembor mau juara dunia. Prancis akan menjalani final Piala Dunia yang keempatnya. 2 diantaranya berhasil mereka menangkan pada edisi 1998 dan 2018. Rekor pertemuan. Pertandingan ini akan menjadi sorotan mata dunia mengingat keduanya merupakan tim favorit juara. Argentina diprediksi tampil habis-habisan di final kali ini. Pasalnya, ini adalah kesempatan terakhir untuk Lionel Messi supaya punya trofi Piala Dunia. Usianya sudah menginjak 35 tahun dan dirinya ingin menyandingkan medali juara bersama koleksi Ballon d'Or yang terbanyak dibandingkan pemain-pemain yang lain.
Pelatih Lionel Scaloni yang menyadari hal itu juga berjanji akan memberikan yang terbaik untuk sang mega bintang, yaitu dengan meracik taktik terbaik untuk mempersembahkan gelar Piala Dunia kepada Messi. Akan tetapi Prancis juga nggak bisa dianggap remeh di partai final nanti. Berkaca dari rekor pertemuan di Piala Dunia, skuad Albiceleste lebih diunggulkan. Dari 12 laga yang sudah dijalani, Argentina mampu memenangkan 6 laga. Sedangkan Prancis hanya mampu mengungguli Argentina di 3 pertandingan saja. Sementara 3 laga selanjutnya cuma berakhir dengan hasil imbang saja. Pertemuan pertama kedua negara ini terjadi pada Piala Dunia 1930 yang dimenangkan Argentina 1-0. Sedangkan yang terakhir terjadi pada tahun 2018 yang lalu saat skuad Le Bleu menang 4-3. Kekuatan skuad. Sebelum bersama-sama satu tim di PSG, Messi dan Mbappe punya sejarah pertemuan yang penuh dengan drama. Mereka sempat punya persaingan gengsi di 3 laga yang mempertemukan mereka sebagai lawan. Pertama pada babak 16 besar Piala Dunia 2018 yang lalu. Saat itu Mbappe mencetak 2 dari 4 gol Le Bleu. Sementara saat itu Messi tanpa gol walaupun Argentina sukses mencetak 3 gol. Selanjutnya saat La Pulga masih berseragam Barcelona. Saat itu Barca sukses mengalahkan PSG di Liga Champions 2020-2021 dengan agregat 2-5. Saat itu Messi sukses mengemas 2 gol. Di laga final Piala Dunia nanti jadi kesempatan untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara yang lainnya. Menariknya, pada partai final nanti Mbappe dan Messi memperebutkan gelar top skor juga, sebab keduanya sama-sama sudah menorehkan 5 gol. Selain Mbappe, skuad Le Bleu juga masih punya bomber berbahaya yakni Olivier Giroud. Pemain AC Milan ini juga mempunyai catatan gol yang mentereng yakni dengan 4 gol. Sementara Argentina akan mengandalkan Julian Alvarez yang juga mengemas 4 gol. Sayangnya Prancis terancam gak diperkuat oleh Adrien Rabiot dan juga Dayot Upamecano. Kedua pemain ini sedang terkena virus flu yang marak terjadi di Qatar. Dari sisi Argentina, kemungkinan tanpa Papu Gomez yang mengalami cedera sejak babak perempat final. Prediksi pertandingan. Pertandingan antara timnas Argentina dan Prancis digadang-gadang akan berlangsung sangat sengit. Skuad Le Bleu berpeluang meraih gelar juara yang ketiga sepanjang sejarahnya. Pelatih Didier Deschamps akan menurunkan formasi terbaiknya yakni 4-2-3-1. Dalam formasi tersebut Antoine Griezmann akan diplot sebagai pengatur serangannya. Selama Piala Dunia, Prancis memang unggul dalam lini tengahnya. Nyaris setengah permainan Prancis dihabiskan di lini tengah dengan umpan-umpan pendeknya. Walaupun banyak oper-operan di tengah, mereka diprediksi menusuk pertahanan lewat sektor sayap dengan mengandalkan Ousmane Dembélé dan Kylian Mbappe. Sedangkan Argentina punya beberapa formasi yang bervariasi di turnamen ini. Anak asuh dari Lionel Scaloni ini sering menggunakan formasi 4-3-3 saat bertanding di babak grup. Namun di pertandingan terbaru saat mengalahkan Kroasia 3 gol tanpa balas, Scaloni mengganti formasi dengan cara main 4-4-2. Menaruh Messi dan Alvarez di posisi lini serang. Sepanjang Piala Dunia, Argentina memang cenderung lebih sering menyisir lewat sisi kanan. Posisi itu ditempati oleh Lionel Messi serta Rodrigo de Paul. Sementara sisi kanan penyerangan Argentina sering diisi oleh Alexis Marc Allister dan Julian Alvarez yang disiapkan untuk menembak jika memungkinkan. Dalam hal penguasaan bola, Argentina juga lebih banyak memainkan umpan-umpan pendek dibandingkan Prancis sebagai lawannya. Lionel Messi dan kawan-kawan punya peluang sedikit lebih besar untuk mengangkat trofi juara. Itu kalau menurut prediksi dari 538 yang menghitung dari keseluruhan data dan statistik pertandingan. Argentina punya 57% peluang untuk menjadi juara. Akan tetapi Didier Deschamps juga punya modal penting untuk melakoni laga final. Menurut Deschamps, skuadnya punya sedikit keuntungan sebab dihuni oleh pemain-pemain yang berpengalaman di laga final Piala Dunia. Mulai dari Kylian Mbappe, Olivier Giroud, Rafael Varane, hingga Hugo Lloris. Itulah ulasan preview partai final Piala Dunia yang mempertemukan Argentina dan Prancis. Siapakah tim yang kamu jagokan untuk mengangkat trofi nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.